Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novia. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja. Teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja. Mari lanjutkan videonya. Bagian dalam Super Deluxe Suite jauh lebih besar daripada tampak luarnya. Panjangnya sama seperti gerbong biasa, tetapi lebarnya melampaui ukuran kereta berkat ekspansi sihir. Ukurannya bahkan tidak kalah dibanding ruang kuliah besar di akademi. Perabotan elegan tertata rapi, dan kedua sisi dinding berupa panel kaca yang memperlihatkan pemandangan luar secara luas. Sofa di depan kaca tampak nyaman untuk menikmati panorama. Huff dan Moula terus berseru kagum. Luka juga terkesan meski berusaha tidak menunjukkannya. Otbo berbicara dengan petugas dan memastikan makanan segera disiapkan. Menu sudah ditentukan karena masih pagi, dan Luka menyatakan tidak keberatan. Otbo kemudian menyadari Bella tidak terlihat. Luka menggoyangkan tasnya dan bercanda bahwa Bella ada di dalamnya, lalu memanggilnya. Bella muncul sambil membawa beberapa tas. Otbo terkejut dan menanyakan apakah Bella akan ikut makan. Bella meminta agar ia diperlakukan dengan santai karena hanya seorang pelayan. Otbo masih canggung menggunakan sapaan formal, merasa seolah Bella suatu hari akan naik status. Luka menegurnya dan menyuruhnya berbicara biasa. Bella tersenyum dan mengatakan ia tidak perlu makan. Otbo heran bagaimana Bella membawa barang tanpa terlihat menaiki kereta, dan Luka mengakui kadang ia sendiri terkejut oleh kompetensi Bella. Sementara itu, Huff dan Moula masih merasa tidak pantas berada di tempat semewah itu. Pengalaman diskriminasi dari bangsawan membuat mereka sulit menerima situasi tersebut. Luka menyuruh mereka merapikan barang sebelum makan dan membagi ruangan menjadi dua bagian untuk digunakan bersama. Ia bercanda menawarkan tirai pemisah, tetapi mereka menolak. Makanan kemudian disajikan, ikan rebus lembut, sayuran segar, dan sup daging. Meski disebut terbatas, hidangan itu lengkap dan lezat. Havok sebagai pusat transportasi memungkinkan bahan segar tersedia. Peluit berbunyi menandakan keberangkatan. Kereta mulai bergerak dan pemandangan di balik panel kaca perlahan berubah. Luka merasa sensasinya berbeda dibanding jendela biasa. Ia duduk di sofa dekat kaca dan menikmati hamparan dataran yang terus berganti. Otbo yang mengantuk duduk di sampingnya. Luka menyarankan tidur di ranjang, tetapi Otbo memilih menikmati pemandangan. Otbo menjelaskan hanya ada satu Super Deluxe Suite karena kebutuhan keamanan dan batas keluaran batu sihir untuk ekspansi ruang. Penerapan sihir ruang memerlukan sirkuit rumit, sehingga sulit membuat lebih dari satu gerbong seperti ini. Mereka mengobrol hingga Otbo tertidur. Luka tersenyum melihatnya dan merasa perjalanan pertamanya bersama teman memberi perasaan menyenangkan. Menjelang tiba di Malbab, petugas mengetuk untuk memberi tahu mereka. Luka terbangun dan menyadari seseorang menyelimutinya. Otbo sudah tidak ada di sampingnya, sementara Bella tertidur sambil mengangguk. Luka diam-diam memotret Bella dengan ponselnya tanpa suara. Ia kemudian membangunkannya. Bella tersadar dan sedikit malu karena tertidur. Luka membangunkan yang lain, dan mereka bersiap turun.
Bella telah merapikan barang Luka lebih dulu. Saat hendak turun, buku pegangan siswa Luka bergetar. Panggilan masuk dari Mika Welk. Luka terkejut dan menjawab. Mika menanyakan keberadaannya. Ia menjawab berada di Malbab karena bepergian dengan teman. Ketika nama Wilde disebut, Luka terkejut. Ia menduga Wilde yang menyuruh Mika menelepon. Wilde kemudian berbicara langsung dan bertanya apakah Luka akan pulang selama libur sementara. Luka menjawab tidak, karena tidak punya waktu. Ditanya apakah ada urusan di Malbab, Luka mengatakan ia menuju Biksoro, kota pelabuhan. Ia sengaja menyebut lokasi umum agar tidak menimbulkan kecurigaan. Wilde mengatakan akan memberitahu keluarga dan menutup panggilan. Bella menduga Wilde mungkin mengharapkannya pulang. Luka menganggap jika ada masalah serius, mereka akan menghubunginya lagi, tetapi Bella meragukan itu sesuai kepribadian Wilde. Di sisi lain, Wilde mendatangi Creepy Mosto. Creepy sebelumnya berasumsi Wilde mengetahui bahwa Luka cedera dan hanya mengatakan agar ia memastikan Luka beristirahat dengan baik di rumah. Mendengar itu, Wilde bereaksi keras dan menanyakan apakah Luka terluka. Creepy menyadari mungkin ia mengatakan sesuatu yang seharusnya dirahasiakan dan khawatir menimbulkan masalah. Wilde menanyai Mika apakah ia mengetahui sesuatu. Mika mengatakan telah menarik pengawasan terhadap Luka. Ia menawarkan untuk menelepon Luka dan melakukannya. Setelah mendengar Luka berada di Malbab dan bepergian, Wilde meminta berbicara langsung. Setelah percakapan singkat, ia mengembalikan buku pegangan kepada Mika dan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Biksoro. Mika terkejut mendengar keputusan tersebut. Malbab, Gerbang Selatan, adalah kota besar dengan banyak hal untuk dilihat, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berkeliling. Mereka segera berpindah ke kereta berikutnya, yang kembali berupa Super Deluxe Suite. Otbo menjelaskan bahwa Super Deluxe tidak tersedia di kereta pesisir selatan, sehingga sebaiknya mereka beristirahat sekarang. Perjalanan dari Malbab ke Biksoro memakan waktu sekitar 4 jam. Kereta lingkar pusat bisa memakan waktu lebih lama tergantung arah, dan jadwal telah diatur agar tidak perlu tiba keesokan hari. Luka mengucapkan terima kasih atas perencanaan Otbo, yang terbiasa bepergian dengan kereta karena keluarganya memproduksi kereta tersebut. Luka memikirkan keluarga Grace yang memegang sihir penggerak. Dalam cerita asli, keluarga itu tidak terlalu disorot, meskipun sihir penggerak menjadi elemen penting di pertengahan hingga akhir cerita, terutama saat perang Alt-Noah melawan kerajaan sihir Alt-Noah yang telah dikuasai iblis. Prajurit berzirah khusus dengan teknologi canggih menjadi ancaman utama, dan mematahkan sihir penggerak mereka adalah inti konflik. Luka juga membandingkannya dengan keluarga Traverse yang jarang disebut dalam cerita asli. Ia menyimpulkan bahwa banyak keluarga bangsawan memang tidak sempat ditampilkan. Otbo sedang mempertimbangkan apakah harus makan atau tidur lebih dulu. Luka menanyakan makanan yang tersedia, tetapi memutuskan akan makan nanti. Otbo menyarankan makan lebih enak di Biksoro karena harus menunggu kereta berikutnya. Perjalanan yang awalnya memiliki tujuan lain kini terasa menyenangkan. Mereka tiba di kota pelabuhan Biksoro. Aroma asin laut langsung terasa. Suhu lebih hangat karena wilayah selatan, tetapi tetap sejuk di tepi laut. Otbo membawa mereka ke restoran BBQ Seafood terkenal. Hidangan laut dan sayuran dipanggang dengan bumbu pedas yang akrab bagi Luka, mengingatkannya pada makanan Korea yang dulu ia makan. Ia merasa sedikit nostalgia, meski tidak berniat membuat makanan semacam itu sendiri. Kereta berikutnya datang 2 jam kemudian, dan mereka akan tiba di kota tambang Bizen sekitar pukul 8 malam. Setibanya di sana, mereka harus membeli perlengkapan berkemah dan menyewa auto karyage. Huff tampak ingin mengatakan sesuatu tentang Bizen, tetapi mengurungkannya. Di kereta terakhir, mereka hanya mendapat kompartemen kelas 1.
Ruangannya kecil dengan satu ranjang, dua kursi, dan satu meja. Dibanding Super Deluxe, terasa sederhana. Teknologi di wilayah ini tidak mampu mendukung Super Deluxe, dan kereta buatan keluarga Grace hanya digunakan di pusat atau distrik besar. Perjalanan 2 jam terasa lebih lama daripada 9 jam sebelumnya. Kereta bergetar keras dan berisik. Huff di kompartemen lain tampak menderita karena mabuk perjalanan. Luka dan Otbo merasa lega tidak satu ruangan dengannya. Setibanya di Bizen, Luka menilai tempat itu kecil dan terpencil. Stasiunnya sepi, hampir tanpa toko atau restoran. Hanya ada satu petugas, dan kereta penumpang reguler hanya datang 2 kali sehari. Mereka memutuskan mencari penginapan dan bermalam sebelum melanjutkan perjalanan. Huff hampir pingsan dan bersandar pada Moula. Luka meminta Bella pergi mencari penginapan karena mungkin sulit jika mereka sendiri yang mencari. Bella segera pergi. Otbo merasa beruntung memiliki Bella karena ia sendiri tidak yakin bisa memesan penginapan. Luka pun mengakui belum pernah memesan penginapan sendiri di dunia ini. Huff yang mulai sadar terkejut mengetahui Bella pergi sendirian pada malam hari. Ia menganggap berbahaya bagi seorang wanita asing berkeliaran sendirian. Terdengar suara benturan keras dari kejauhan. Otbo memandang Luka cemas. Luka menghela napas dan menyuruh mereka segera menyusul sebelum terjadi sesuatu yang lebih besar. Huff mencari kapsul shooter untuk berjaga-jaga, tetapi Luka mengatakan alat itu tidak akan mampu menaklukkan Bella. Suara benturan kembali terdengar. Luka menyuruh mereka bergegas sebelum Bella memukuli seluruh penduduk kota. Bizen benar-benar tampak terpencil dan sepi. Kota itu disebut sebagai kota tambang, tetapi ukurannya kecil dan hanya memiliki tambang biji besi dengan kualitas biasa. Skalanya tidak besar dan wilayahnya kurang subur, sehingga penduduknya bergantung pada hasil tambang milik keluarga penguasa wilayah, Viscount Heffville. Tempat itu lebih mirip tambang pribadi daripada kota berkembang. Bella telah mengumpulkan informasi sebelumnya, tetapi karena wilayahnya terpencil, hampir tidak ada data berarti. Ia mengetahui bahwa daerah itu tertinggal dan tidak aman. Saat mencari penginapan, ia juga mencoba mencari tempat membeli perlengkapan berkemah dan autokariage, namun tidak menemukan apapun. Ia menyimpulkan akan lebih baik mencarinya di kota lain dan untuk sementara hanya mencari penginapan untuk bermalam. Masalahnya, hampir semua penginapan merangkap sebagai kedai minum. Karena bukan daerah wisata, usaha penginapan saja tidak cukup menghasilkan uang. Bella akhirnya memasuki kedai penginapan terbesar di kota. Begitu masuk, ia melihat orang-orang bertengkar. Suasana kedai kasar dan penuh tatapan tidak sopan. Ia menahan rasa jijik dan menuju konter untuk menanyakan kamar. Pemilik kedai, pria parubaya bertubuh besar dan berjanggut berantakan, menatapnya dari atas ke bawah. Bella meminta 2 kamar untuk 5 orang. Pemilik mengatakan hanya ada 1 kamar tersedia, tetapi 5 orang bisa memakainya jika berdesakan. Bella menolak dan menyatakan bahwa tuannya adalah bangsawan yang tidak ingin semua orang tidur dalam 1 kamar. Pemilik kemudian memberi isyarat meminta uang tambahan. Ia menyebut harga 50 gold untuk 2 kamar, jauh lebih mahal dari harga normal yang biasanya hanya 10 gold per kamar terbaik di kota itu. Bella berpura-pura terkejut dan menawar secara halus. Setelah tawar-menawar dan tekanan dari tatapan Bella yang tajam, harga turun menjadi 30 gold untuk 2 kamar, termasuk penggunaan pemandian secara pribadi selama 2 jam. Bella membayar setengahnya di muka dan meminta kamar disiapkan. Saat hendak keluar, seorang pria mabuk bernama James memegang bahunya dan menggoda secara kasar. Bella langsung membantingnya ke lantai. Suasana kedai hening. James bangkit dan malah menyebut itu cinta pada pandangan pertama, lalu mencoba memegangnya lagi. Bella kembali membantingnya lebih keras.
Para pria lain, terdorong alkohol dan kelangkaan perempuan di kota tambang itu, ikut mendekat dan mencoba menggoda atau menantangnya. Satu persatu mereka dihajar dan dijatuhkan tanpa mampu menyentuh Bella. Tidak ada satupun yang berhasil melukainya. Saat itu Luka dan rombongan tiba dan menyaksikan pemandangan tersebut. Bella tersenyum cerah kepada Luka seolah tidak terjadi apa-apa. Luka menyindir bahwa ia tampak populer, dan Bella membalas dengan senyum yang hanya ia tunjukkan pada tuannya. Bella mengambil tas Luka dan mengajak mereka masuk. Pemilik kedai yang ketakutan menyerahkan kunci kamar. Karena satu kamar belum siap, mereka berkumpul di satu ruangan sementara Bella menjelaskan situasi. Ia menyampaikan bahwa hampir mustahil mendapatkan autokariage di kota itu. Otbo memikirkan peta, dan Huff menyela bahwa sebenarnya ada satu tempat untuk mendapatkannya, sebuah bengkel autokariage tidak resmi di daerah itu. Moula menjelaskan bahwa bengkel itu melakukan modifikasi dan membongkar autokariage bekas. Mereka tidak tahu alasan keberadaannya, tetapi tuan mereka, Bendoiner, terkadang menjual barang ke sana. Mendengar itu, Luka teringat petunjuk tambahan tentang wilayah selatan Kekaisaran Hernan yang mengadakan balapan ilegal menggunakan autokariage modifikasi. Ia mengaitkan informasi tersebut dengan bengkel tidak resmi itu. Otbo, yang sangat tertarik dengan autokariage, menunjukkan antusiasme besar untuk mengunjungi tempat itu. Luka akhirnya memutuskan mereka akan memeriksanya keesokan hari. Namun, Luka belum menyadari makna sebenarnya dari fakta bahwa Bendoiner menjual barang ke bengkel tidak resmi tersebut. Pada malam yang gelap dan diselimuti cahaya bulan yang keruh, semua orang terlelap. Di penginapan tempat Luka dan rombongannya menginap, terdengar suara langkah pelan menaiki tangga. Tiga pria bersenjata kukri, belati, dan panah silang bergerak hati-hati. Kulit mereka menampakkan tato peningkatan ilegal. Mereka berbisik dengan mata dipenuhi nafsu. Mereka membicarakan rencana menculik 3 orang yang dianggap bernilai, dan membunuh 2 lainnya yang dianggap tidak berguna. Karena jarang ada pelancong di daerah itu, mereka kekurangan uang dan melihat ini sebagai perburuan yang telah lama dinanti. Mereka lebih dulu mendekati kamar Huff dan Moula. Salah satu dari mereka mengeluarkan botol kecil berisi racun yang cukup dihirup semalaman untuk melumpuhkan dan membunuh secara perlahan. Namun sebelum rencana dijalankan, pria bertubuh besar di belakang tiba-tiba dibungkam dan ditusuk hingga lumpuh tanpa suara. Rekannya yang berjaga juga menghilang. Pria kecil bernama Ed Boom yang hendak menyalakan botol racun mendapati kedua rekannya sudah tak berdaya. Ia pun tiba-tiba dicekik dari belakang dan dilumpuhkan. Sebelum kehilangan kesadaran, ia mendengar suara perempuan lembut berbisik agar ia lebih berhati-hati saat menaiki tangga, jika masih ada kesempatan berikutnya. Ed Boom tersadar setelah disiram air. Ia mendapati dirinya terikat di sebuah kandang kuda bersama 2 rekannya yang juga terikat. Di hadapannya duduk Luka, menatap dengan tenang. Bella berdiri di sampingnya. Saat Ed Boom tak segera menjawab, Bella menusuk pahanya dengan belati pendek. Luka kembali bertanya dengan datar apakah ia sudah sadar. Ketakutan, Ed Boom langsung patuh. Ia mulai menyadari bahwa Luka berbeda dari bangsawan biasa yang biasanya datang ke wilayah itu untuk berjudi balapan ilegal. Daerah selatan Kekaisaran Hernan memang telah lama menjadi wilayah terlantar, sarang kejahatan dengan organisasi kuat dan koneksi ke zona tanpa hukum. Sudah puluhan tahun tidak ada penertiban besar dari kekaisaran. Ed Boom pun curiga Luka mungkin datang untuk memberantas mereka. Luka memberinya 3 pilihan, mengatakan semuanya dan diperlakukan lebih ringan, berbohong dan berharap rekannya mengatakan kebohongan yang sama, atau diam dan menderita sebelum mati. Ed Boom tanpa ragu memilih untuk berbicara. Saat ditanya siapa yang memerintahkan mereka, ia mengaku tidak ada perintah khusus.
Racun yang mereka bawa hanya untuk membunuh korban yang dianggap tidak bernilai. Luka menangkap kata "bernilai" dan mempertanyakan maksudnya. Ed Boon dengan gugup menyebut bahwa yang bernilai adalah orang-orang berpenampilan menarik seperti Luka dan Otbo. Luka mulai menyadari arah pembicaraan dan dengan dingin menuduh mereka sebagai pedagang budak. Ed Boon terdiam dan akhirnya mengakui bahwa mereka adalah pemburu budak, bukan pedagang langsung. Perbudakan secara resmi dilarang di benua itu karena larangan Ordo, pertimbangan etika kaum bangsawan, serta sejarah kelam penggunaan budak sebagai bahan eksperimen oleh penyihir dan alkemis yang memicu perang agama. Meski demikian, perdagangan budak ilegal tetap berlangsung secara tersembunyi. Ed Boon mencoba membedakan diri sebagai pemburu budak karena hukuman bagi pemburu bisa lebih ringan dibanding pedagang. Luka tidak terpengaruh dan menuntut nama pedagang budak yang bekerja sama dengan mereka. Saat Bella bersiap menusuk lagi, Ed Boon buru-buru mengaku. Pedagang budak itu adalah Viscount Heathfield, penguasa kota tambang Bisen. Bella memandang Luka dengan khawatir. Luka berpura-pura tenang dan mengatakan ia tidak berniat terlibat terlalu dalam karena sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Namun ia menegaskan bahwa ia juga tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Ed Boon, yang sebelumnya berharap akan dilepaskan karena telah bekerja sama, mulai gemetar ketika melihat senyum dingin Luka. Luka menyatakan bahwa meskipun Ed Boon telah memilih jalan yang lebih mudah, bukan berarti ia bisa lolos begitu saja setelah melakukan perbuatan seperti itu. Ed Boon menyadari bahwa pemuda di hadapannya bukanlah bangsawan biasa. Meskipun masih remaja, tatapan Luka begitu dingin hingga Ed Boon benar-benar percaya ia akan dibunuh. Saat Luka mengangkat pedangnya, Ed Boon panik dan berteriak bahwa membunuhnya tidak akan menghentikan perburuan budak. Ia memohon agar dibiarkan hidup dan mengaku bisa lebih berguna jika tetap hidup. Luka mengejeknya. Ia tidak percaya pada seseorang yang langsung membocorkan rahasia hanya karena sedikit rasa sakit. Menurutnya, jika dilepaskan, Ed Boon hanya akan pindah wilayah dan kembali memburu budak. Luka menegaskan bahwa meskipun membunuh satu tikus tidak akan memusnahkan sarang, setidaknya itu menghentikan satu ancaman. Saat pedang hendak ditebaskan, Ed Boon berteriak bahwa jika ia dibunuh, Albino akan datang membalas. Luka menghentikan gerakannya. Ia langsung menangkap bahwa Albino yang dimaksud adalah organisasi kriminal terkenal dengan hukuman kejam terhadap pengkhianat. Ed Boon tanpa sengaja membocorkan bahwa Viscount Heathfield memiliki hubungan dengan mereka dan pernah terlihat bersama orang-orang berambut putih dan bermata merah. Menyadari adanya keterkaitan, Luka memanggil Bella untuk membawakan Otbo. Ed Boon memohon agar dilepaskan, tetapi Luka berkata ia akan memastikan Ed Boon tidak kembali ke pekerjaan lamanya. Otbo datang dalam keadaan mengantuk dan terkejut melihat situasi. Tiga pria terikat, darah di paha Ed Boon, pedang di tangan Luka, dan belati berdarah di tangan Bella. Luka menyatakan ingin memasang sihir pengikat pada Ed Boon. Meskipun sihir itu tingkat tinggi, Otbo memahami bahwa ia diminta untuk berpura-pura. Otbo menciptakan lingkaran sihir drive keluarga Grace berwarna merah darah dengan simbol hati. Bagi Ed Boon yang awam, lingkaran itu tampak mengerikan. Luka menetapkan syarat Geas, jika Ed Boon melanggar perintah Luka Traverse, ia akan menderita siksaan abadi tanpa bisa mengakhiri hidupnya. Ketakutan, Ed Boon menangis dan memohon ampun. Luka mendekat dan dengan dingin bertanya apakah Ed Boon pernah menunjukkan belas kasihan kepada budak yang menangis memohon nyawa. Ed Boon terdiam. Luka menyuruh Otbo tidak menahan diri. Tiba-tiba Meg, pria bertubuh besar yang ternyata telah sadar dan melepaskan ikatannya secara diam-diam, menyerang Otbo dengan belati tersembunyi. Dalam sekejap, Luka menebaskan pedangnya. Lengan dan kaki Meg terputus. Ia jatuh menjerit kesakitan.
Luka dengan dingin menyatakan bahwa Meg tidak akan mati dengan mudah dan akan hidup menanggung akibat perbuatannya, sebagaimana para budak hidup dalam penderitaan. Giliran Ed Boon tiba. Setelah sedikit penyiksaan simbolis dan sentuhan sihir palsu dari Otbo, Ed Boon menjadi pasrah. Luka memberinya dua perintah. Pertama, menjadi mata-mata dan memantau aktivitas pemburu dan pedagang budak, melaporkan secara berkala menggunakan kode komunikasi yang akan diberikan. Kedua, membantu budak melarikan diri sejauh tidak mengganggu misi utamanya sebagai mata-mata, dengan prioritas tetap pada perintah pertama. Jika melanggar, ia akan menderita sampai ada yang membunuhnya. Ed Boon menyetujui tanpa perlawanan. Sikapnya berubah, lebih tunduk. Ketika Luka hendak memutuskan nasib dua rekannya, Ed Boon meminta satu permohonan, bunuh saja mereka. Ia beralasan bahwa bekerja sebagai mata-mata sendirian lebih aman. Jika bersama mereka, risiko kegagalan akan membuatnya ikut mati. Luka tersenyum tipis dan memberi isyarat pada Bella. Dengan dua lemparan belati, Bella membunuh Meg dan pria terakhir yang tak sadarkan diri. Setelah memastikan keduanya tewas, Luka mengingatkan Ed Boon untuk menjalankan perintahnya. Ed Boon menundukkan kepala dan menyatakan akan mematuhi sepenuhnya. Ia lalu bertanya harus memanggil Luka dengan sebutan apa. Setelah berpikir sejenak, Luka memutuskan satu kata, bos. Ed Boon langsung menjawab patuh. Keputusan sederhana itu kelak menjadi dasar terbentuknya sebuah organisasi yang dipimpin Luka. Luka berbaring di tempat tidurnya, setelah menyelesaikan urusan dengan Ed Boon dan mulai menata pikirannya. Ia teringat bahwa dalam cerita asli, banyak villain yang berhubungan dengan demons, tetapi ada juga beberapa tokoh penting yang sama sekali tidak terkait dengan mereka. Salah satunya adalah organisasi kriminal bernama Albino. Albino adalah sindikat kejahatan yang seluruh eksekutifnya memiliki kulit, rambut, dan iris mata berwarna putih serta merah. Perubahan fisik itu bukan albinisme alami, melainkan akibat senjata kuno bernama White Noise, sebuah bioweapon khusus dari kategori senjata kuno yang disebut Great Soul. Sinkronisator senjata itu adalah pemimpin albino, Ravinia Wei. Ia adalah villain yang lahir dari kebencian manusia murni tanpa pengaruh demons. Luka merasa tidak nyaman harus terlibat dengan mereka. Dalam cerita asli, bahkan keluarga adipati kekaisaran pun tidak bisa dengan mudah menyentuh albino. Kekuatan mereka besar dan kesatuan mereka kokoh berkat White Noise. Senjata itu memiliki kemampuan utama berupa infection dan subjugation, di mana sebagian virus White Noise masuk ke target dan memperbudaknya. Dengan cara itu, Ravinia Wei terus menambah bawahan setia. Selain kekuatan organisasi, Ravinia sendiri dianggap terlalu kejam untuk diselamatkan. Ia telah melakukan banyak kekejaman, termasuk membuat musuh menjadi abadi agar menderita selamanya. Luka hanya berniat menyelamatkan villain yang belum melakukan kejahatan, sehingga Ravinia tidak termasuk di dalamnya. White Noise juga merupakan kekuatan yang diperoleh protagonis sejak putaran pertama cerita, sehingga menyentuhnya berisiko besar mengubah masa depan. Luka menyadari bahwa banyak hal sudah berubah sejak ia campur tangan, termasuk hilangnya pengaruh demons di akademi dan perubahan kepribadian Herote. Ia tidak yakin seberapa besar dunia luar telah berubah. Mengingat perubahan itu, Luka membuka aplikasi pencarian informasi di ponselnya. Ia memiliki tier 5 dan tier 8 information search credit. Ia mencari albino dan menemukan dua hasil, definisi leksikal dan sindikat kejahatan di wilayah selatan Kekaisaran Hernan. Aplikasi itu memperingatkan bahwa pencarian dengan kredit level rendah akan membatasi informasi. Setelah hasil diperbarui secara real-time, tertulis bahwa baik tier 5 maupun tier 8 sama-sama membatasi 5 informasi. Luka merasa seolah ponselnya memantau pikirannya, tetapi tetap memutuskan menggunakan tier 5.
Ia menggunakan Tier 5 Information Search Credit untuk membuka detail organisasi. Informasi yang muncul mencakup gambaran umum, ciri fisik eksekutif, daftar anggota termasuk Ravinia W sebagai pemimpin, nama para eksekutif dan anggota umum, wilayah markas seperti Lubak Territory dan Hatfield Territory, serta suborganisasi seperti Sewer Union dan Venom Guild. Namun, beberapa bagian tetap dibatasi, terutama yang berkaitan dengan tujuan Ravinia dan aspek Great Soul. Luka menyimpulkan bahwa bagian yang dibatasi kemungkinan besar adalah informasi tentang white noise dan lokasi terkait. Ia menganggap informasi itu sebagai keuntungan besar, baik untuk digunakan sendiri maupun dijual kepada pihak lain yang memburu albino. Namun, ia juga mempertimbangkan risiko jika protagonis kehilangan akses pada Great Soul di masa depan. Pada akhirnya, ia memutuskan akan menghindari bahaya jika perlu dan memanfaatkan peluang jika memungkinkan, lalu bersiap tidur. Otbo yang berada di sampingnya terbangun dan berbicara. Ia menyinggung bahwa Luka sebelumnya meminta seseorang memanggilnya, bos, dan bertanya apakah Luka berniat membentuk organisasi sendiri. Luka menjawab bahwa ia hanya merasa canggung dipanggil yang master atau master. Otbo mengaku tertarik dengan gagasan membentuk organisasi, karena mereka mungkin tidak akan menjadi kepala keluarga dan tidak ingin berada di bawah Milia. Luka sempat merenung dan mengakui bahwa membentuk organisasi sendiri mungkin bukan ide buruk. Di tempat lain, Edboom menggali tanah untuk menguburkan rekan-rekannya yang tewas. Setelah selesai, ia berbaring di tanah dan menatap langit malam. Kata-kata Luka tentang penebusan terus terngiang di kepalanya. Ia tidak merasa mudah berubah hanya karena satu insiden, tetapi kata-kata itu telah menyentuh hatinya. Ia memikirkan sosok Luka yang tampak sempurna namun memiliki sisi kejam dan sikap dingin yang sulit dipahami. Dalam benaknya, Luka pasti adalah pemimpin organisasi rahasia besar. Rasa takut, kagum, dan kekaguman bercampur menjadi ketertarikan kuat. Edboom yakin Luka akan membawa gelombang besar ke benua. Ia memutuskan bahwa mengikuti Luka adalah satu-satunya cara untuk bertahan dan meraih kehidupan yang lebih tinggi. Dengan tekad kuat, ia bersumpah mengabdi pada bos, sementara sebuah organisasi baru mulai terbentuk tanpa sepengetahuan Luka. Pagi hari tiba dengan Otbo yang menguap lebar. Huff memperhatikannya dan bertanya apakah ia tidak tidur. Otbo berdalih bahwa ia sudah terlalu banyak tidur di kereta. Huff menerima alasan itu dengan mudah dan dengan ceria mengatakan bahwa ia selalu bisa tidur lagi kapanpun berbaring. Moula menatapnya dengan tatapan kasihan, tetapi Huff tetap bangga karena menurut gurunya, anak yang banyak tidur akan cepat tumbuh. Luka, yang hampir tidak tidur semalam seperti Otbo namun tidak terlihat lelah, memotong percakapan dan meminta Huff segera menunjukkan jalan. Ia tidak ingin makan di penginapan itu dan ingin segera pergi. Huff menjelaskan bahwa mereka bisa makan di Workshop Street. Luka terkejut mendengar bahwa bengkel ilegal itu ternyata berupa satu kawasan jalan, bukan sekadar bangunan kecil. Mereka meninggalkan penginapan dan berjalan melewati jalanan Bizen yang sibuk di pagi hari. Setelah berjalan cukup jauh hingga melewati perbatasan kota dan memasuki hutan luar, mereka belum juga sampai. Huff mengakui bahwa bengkel ilegal itu dilindungi penghalang sihir dengan pola kekuatan sihir tertentu yang sulit dikenali. Otbo merasakan keanehan sihir di sekitarnya dan menunjuk dua pohon sebagai titik masuk. Saat ia melewati celah di antara pohon-pohon itu, dinding besi raksasa tiba-tiba terlihat. Pemandangan berubah drastis menjadi hutan lebat di baliknya. Dua penjaga di gerbang mengenali Huff sebagai murid Bendoiner dan mengizinkan mereka masuk. Luka mencatat bahwa pengamanannya tampak longgar untuk tempat sebesar itu. Begitu melewati gerbang, mereka disambut pemandangan pembangkit tenaga sihir besar yang mengeluarkan uap, tungku peleburan sihir, dan berbagai mesin berisik. Kawasan itu jauh lebih luas dari yang dibayangkan,
bahkan terasa lebih besar dari Bizen sendiri. Huff dan Moula tampak bersemangat kembali ke tempat itu. Luka mengingatkan bahwa tujuan mereka bukan bermain-main, melainkan makan lalu mencari auto Karyage untuk pergi ke desa seseorang. Mereka makan hidangan daging cincang berbumbu yang dibungkus kubis acar dan direbus lama. Setelah makan, Otbo langsung tertarik pada deretan auto Karyage dengan berbagai desain unik, mulai dari roda berpegas hingga model berkaki seperti laba-laba. Luka mengingatkan bahwa mereka hanya ingin menyewa kendaraan, tetapi Huff mengaku tidak tahu apakah penyewaan tersedia. Harga satu auto Karyage diperkirakan Luka minimal 20.000 gold, sementara Huff dengan polos mengira hanya sekitar 100 gold. Luka menyadari perbedaan besar dalam pemahaman nilai uang mereka. Otbo tiba-tiba menunjuk satu model yang sangat modern, mirip sedan masa depan, dan menyatakan ingin membelinya. Pemilik bengkel awalnya meremehkan, menyebut harga 100.000 gold. Otbo membantah dengan analisis detail tentang output sihir maksimum, regenerasi sihir, dan bahan rangka seperti batu sihir kelas menengah Arzena serta paduan Rono, memperkirakan harga wajar sekitar 60.000 gold. Pemilik bengkel terkesan. Otbo lalu mengeluarkan kartu pertukaran standar benua berwarna opal, kartu tingkat tertinggi dengan nilai antara 50.000 hingga 100.000 gold, dan membayar lebih dari 60.000 gold. Luka terdiam melihatnya. Ketika ditanya asal uang itu, Otbo menjawab bahwa itu hadiah masuk. Luka menyimpulkan bahwa meskipun Otbo mengaku diabaikan keluarganya, sebagai putra kedua keluarga pembuat perlengkapan perang, statusnya tetap berbeda. Masalah transportasi pun selesai. Sambil menunggu kendaraan disiapkan, Huff dan Moula pergi ke toko bahan, sedangkan Luka dan Otbo berkeliling bengkel lain. Saat berjalan, Luka menyadari beberapa pria berpenampilan kasar terus melirik ke arah mereka. Tidak ada niat membunuh yang terasa, tetapi gerak-gerik mereka mencurigakan. Tiba-tiba seseorang menabrak bahu Otbo. Otbo terhuyung, namun orang yang menabraknya justru jatuh dan berteriak kesakitan, mengklaim bahunya patah. Sekelompok orang segera berkumpul, memarahi Otbo dan menyebut perlunya kompensasi biaya pengobatan. Gerakan mereka terkoordinasi seolah telah direncanakan, menandakan skema pemerasan yang terorganisir. Pada pagi yang sama, 5 siswa berseragam Akademi Hernan tiba di kota pelabuhan Biksoro. Salah satunya adalah Mika Welk, pemuda bangsawan berambut pirang, yang mengeluh karena tubuhnya pegal setelah perjalanan semalaman dengan kereta. Ia mengkritik buruknya jadwal kereta, sementara teman-temannya bercanda tentang membangun pelabuhan kapal udara di kota itu. Gagasan itu langsung ditolak karena dianggap tidak masuk akal dan akan merugi besar. Kelompok itu dipimpin oleh Wilde. Teman-temannya bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya, Luka, dan apakah ia diculik. Wilde menjelaskan dengan nada datar bahwa Luka bukan tipe orang yang berkeliaran tanpa tujuan, dan ini adalah pertama kalinya ia bepergian sendirian. Luka juga mengatakan bahwa ia sempat terluka parah, sehingga Wilde merasa perlu berjaga-jaga kalau ia terlibat masalah berbahaya. Teman-temannya terkejut bahwa alasan itulah yang membuat mereka datang jauh-jauh. Wilde balik bertanya mengapa mereka ikut. Mereka mengeluh karena merasa hanya diajak tanpa penjelasan jelas, meski akhirnya mengakui bahwa mereka juga bosan dan ingin jalan-jalan. Mika menengahi, menyarankan mereka makan dulu karena lapar dan membeli pakaian baru agar tidak terlalu mencolok dengan seragam. Mereka sepakat menuju restoran barbeku makanan laut terkenal. Sementara itu, Wilde hanya memikirkan keselamatan Luka. Berbeda dengan harapan Wilde, Luka justru sedang menghadapi sekelompok penipu kecelakaan yang berpura-pura terluka. Seorang pria yang menabrak Otbo berteriak bahwa bahunya terlepas, sementara beberapa pria kasar mengelilingi mereka dan menuntut kompensasi. Otbo kebingungan,
Tetapi Luka justru menertawakan situasi itu dan menyindir bahwa jika hanya bertabrakan dengan penyihir lemah saja sudah membuat bahu terlepas, mungkin orang itu tidak layak keluar rumah. Ia menarik Otbo ke belakangnya. Para penipu mulai mengejek Luka, mengira ia perempuan karena penampilannya. Mereka menghina dan menertawakannya. Luka menahan amarahnya, lalu mendekati pria terdepan dan mendorong gagang pedangnya ke arah selangkangannya dengan bantuan tendangan pada sarung pedang. Pria itu langsung terjatuh kesakitan. Sisa kelompok terkejut dan marah. Luka menghitung jumlah mereka, menyadari ada 5 atau 6 orang serta seorang pria berjubah di belakang yang bersiap menggunakan sihir. Bella membawa Otbo menjauh atas perintah Luka. Luka memprovokasi mereka untuk menyerang. Satu pria menyerbu, tetapi Luka menghindar dan menjatuhkannya hanya dengan sentuhan ringan pada pergelangan kaki. Sisanya menyerang bersama-sama. Luka melompat, menginjak lutut salah satu, lalu mengayunkan sarung pedangnya dengan cepat, memukul kepala mereka hingga saling bertabrakan dan jatuh bertumpuk. Dalam sekejap, hampir semua tumbang. Pria terakhir mundur ketakutan. Saat itu, penyihir berjubah menggunakan sihir, binding, memunculkan rantai dari lingkaran sihir untuk mengikat Luka. Penipu terakhir merasa yakin sihir tak terkalahkan dan mendekat dengan percaya diri. Namun Luka, tanpa panik, menarik pedangnya dan memotong rantai sihir itu dengan satu gerakan. Penyihir berjubah terpental akibat sihirnya yang hancur paksa. Pria terakhir tertegun karena Luka mampu memotong sihir secara fisik. Luka melapisi pedangnya dengan magic power coating yang memancarkan cahaya biru samar. Teknik itu biasanya hanya dikuasai ksatria wilayah atau siswa Departemen Pedang Akademi Hernan yang terlatih. Penipu itu menyadari kesalahannya mengira mereka hanya pewaris pedagang tanpa pengawal. Luka menyatakan bahwa karena pedangnya telah terhunus, harga harus dibayar. Saat Luka hendak memberi pelajaran lebih lanjut, sekelompok orang dengan perban merah di tubuh mereka mendekat sambil membawa pentungan dan kapak. Kerumunan berbisik menyebut mereka sebagai geng Red Bandage. Salah satu penipu yang terjatuh memanggil mereka sebagai bos dan mengaku diserang. Para anggota geng menuduh Luka melukai anak buah mereka. Luka tidak mengenali nama itu dan tidak menganggap mereka penting, bersiap mengayunkan sarung pedangnya lagi ketika sebuah suara keras tiba-tiba memerintahkan untuk berhenti, memotong kekacauan yang terjadi. Suara keras menghentikan keributan antara Luka dan geng Red Bandage. Luka mengenali suara itu sebagai pemilik bengkel tempat mereka membeli auto Kariage sebelumnya. Pria itu, Guy, mendekat dan memarahi Red Bandage karena mengganggu pelanggannya. Mendengar bahwa Luka dan kelompoknya adalah pelanggan Draw Workshop, pemimpin Red Bandage langsung panik dan memerintahkan anak buahnya mundur. Ia bahkan menyebut kemungkinan perang dengan Venom Guild jika mereka menyentuh pelanggan bengkel itu. Mereka segera membawa pergi para penipu yang babak belur. Guy kemudian menyerahkan gelang subruang berisi auto Kariage yang telah dibeli Otbo dan memberi kata sandinya. Ia memperingatkan bahwa banyak penjahat di kawasan itu dan menyarankan agar mereka berhati-hati. Setelah Guy pergi, Luka menyimpulkan bahwa kawasan bengkel tersebut dikelola organisasi kriminal. Ia mengingat bahwa Venom Guild adalah salah satu faksi di bawah Albino. Ia juga menyadari kemungkinan adanya pasar gelap di tempat itu dan memutuskan lebih baik segera pergi sebelum menarik perhatian lebih jauh. Bella menemukan Huff dan Moula yang telah selesai berbelanja bahan. Saat hendak pergi, Huff menyadari mereka belum menyewa kusir. Luka menunjuk Otbo sebagai pengemudi terbaik mereka. Otbo menyeringai penuh percaya diri. Di jalan terpencil antara wilayah Hefffield dan Kototo, geng bandit Heko biasa memungut tol dari para pelintas. Taraf, salah satu anggota yang berjaga, melihat awan debu menandakan kedatangan auto Kariage dan membunyikan lonceng peringatan. Pemimpin mereka, Murdoch,
memerintahkan memblokir jalan dengan batu dan kayu. Karena kendaraan mendekat jauh lebih cepat dari perkiraan, Murdoch menyuruh Taraf berdiri di tengah jalan untuk memaksa kendaraan melambat. Namun auto Kariage yang dikendarai Otbo berputar tajam dengan manuver ekstrim, menghindari Taraf dan menerobos penghalang tanpa kehilangan kendali. Para bandit hanya bisa terpaku, menyimpulkan pengemudinya seperti pembalap ilegal. Kesempatan merampok pun hilang, dan mereka kembali membersihkan jalan dengan kecewa. Di dalam kendaraan, Huff berteriak ketakutan akibat gaya mengemudi Otbo yang brutal. Luka, meski tetap tenang, mengakui bakat mengemudi Otbo yang menakutkan. Bella memeluk Luka erat demi keselamatan setelah menyadari risiko tinggi gaya berkendara itu. Otbo mengemudi selama 5 jam dengan kecepatan maksimum hingga daya sihir kendaraan hampir habis. Mereka telah menempuh setengah wilayah Kototo dalam sehari, memangkas waktu perjalanan dari 10 hari menjadi sekitar 5 hari. Saat berhenti untuk mengisi ulang daya sihir, Huff terbaring lemas karena mabuk perjalanan, sementara Otbo tampak segar dan bangga pada kendaraannya. Luka memuji efisiensi tersebut. Namun Bella kemudian memperingatkan adanya tamu tak diundang. Meskipun indera keenam Luka belum merasakan apapun, ia tetap menarik pedangnya. Sebuah anak panah melesat dari hutan, dan Luka menangkisnya dengan refleks cepat. Dari kegelapan muncul sekelompok orang bersenjata. Di depan mereka berdiri seorang wanita dengan busur silang dan perban merah di lehernya. Ia menyatakan bahwa Luka dan kelompoknya telah memasuki wilayah mereka dan harus membayar tol. Luka menunjukkan wajah bosan saat berhadapan kembali dengan kelompok Red Bandage. Ia langsung mengenali mereka dari perban merah yang dikenakan. Wanita di barisan depan tertawa dan memperkenalkan diri sebagai Ibaol, pemimpin kelompok Vigilante Red Bandage yang berbasis di wilayah Kototo. Luka mempertanyakan klaim tersebut, terutama karena mereka menembakkan anak panah berujung tumpul dengan jarum di ujungnya. Ibaol bersikeras bahwa itu tidak berbahaya dan menjelaskan bahwa mereka memungut tol karena wilayah Kototo tidak lagi mendapat perlindungan bangsawan. Mereka menjaga jalan dari bandit dan monster, sehingga menganggap wajar meminta bayaran. Luka menyinggung insiden di bengkel ilegal, ketika anggota Red Bandage mencoba melakukan penipuan asuransi dengan pura-pura terluka. Ibaol tampak marah mendengar hal itu dan memerintahkan bawahannya untuk menghentikan tindakan memalukan tersebut. Meski begitu, ia tetap bersikeras meminta tol. Luka kemudian menanyakan pada Otbo berapa lama lagi pengisian ulang sihir kereta otomatis selesai, dan ketika dijawab sekitar 30 menit, ia mencabut pedangnya. Ibaol mengira Luka tak mungkin melawan belasan orang sekaligus, namun Luka dengan tenang menyatakan bahwa jumlah mereka bahkan kurang banyak. Ibaol memerintahkan anak buahnya menyerang dan merampas kereta bila perlu. Pertarungan berlangsung singkat. Luka menundukkan mereka tanpa menggunakan sihir, hanya dengan teknik pedang. Ia memotong senjata, melukai tanpa membunuh, dan mematahkan busur silang Ibaol. Tak lama kemudian, Ibaol dan para anggotanya tergeletak di tanah dengan luka sayatan, sementara Luka berdiri dengan pedang terarah. Ibaol gemetar dan menanyakan identitasnya, namun Luka menanggapi bahwa mengetahui hal itu tak akan mengubah apapun. Setelah Otbo memastikan sihir kereta telah terisi penuh, Luka memutuskan pergi. Otbo bertanya mengapa Luka membiarkan mereka hidup. Luka menjelaskan bahwa meskipun mereka memungut tol dan bersikap seperti preman, mereka tetap menjaga wilayah dari monster dan bandit. Jika dibunuh atau dilukai parah, warga sekitar justru akan kesulitan. Ia juga menilai bahwa tidak adanya tindakan dari penguasa setempat menunjukkan lemahnya administrasi wilayah. Andai saja mereka tidak memulai dengan menembakkan anak panah, ia mungkin akan membayar tol. Perjalanan dilanjutkan. Huff ikut berbicara bahwa banyak kelompok seperti itu di daerah tersebut,
sehingga dulu ia dan gurunya sering memilih jalur hutan untuk menghindari mereka. Luka sempat menggoda untuk menambah kecepatan, membuat Huff panik, namun Otbo mengatakan mereka akan segera berhenti makan di desa sehingga tak perlu mempercepat laju. Mereka tiba di desa, makan, lalu melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 3 jam lagi, Otbo mulai kelelahan dan mengantuk di kemudi. Luka memerintahkannya berhenti demi keselamatan. Mereka turun dan bersiap berkemah. Huff memimpin ke lokasi yang pernah ia gunakan bersama gurunya dan menunjukkan keahliannya dalam berkemah. Luka menetapkan aturan baru, 3 jam berkendara, 30 menit istirahat. Otbo menyetujui demi keamanan. Hari-hari berikutnya diisi dengan pola serupa, berkendara sepanjang hari, makan di desa bila memungkinkan, menginap di penginapan atau berkemah bila tidak. Mereka sesekali bertemu bandit, tetapi tidak cukup berarti bagi Luka selain sekadar latihan ringan. 5 hari berlalu dengan cepat. Huff kemudian mengenali jalan menuju wilayah Max dan berseru gembira. Wilayah Max adalah baroni kecil dengan desa dan manor yang berdekatan. Namun, di pintu masuk desa terdapat pos pemeriksaan yang tidak biasa. Para penjaga menghentikan kereta dan menanyakan tujuan mereka. Luka menyuruh Otbo bersikap seperti bangsawan yang tersinggung karena diperlakukan tidak sopan. Otbo mengikuti arahan itu dan menyerahkan kartu identitas pelajarnya dari Hernan Royal Academy. Penjaga tidak mengenali kartu tersebut sebagai identitas akademi, tetapi ia mengenali segel kekaisaran yang tertera. Ia langsung memberi hormat dan mengizinkan mereka lewat, bahkan memerintahkan penjaga lain untuk melaporkan bahwa seseorang dari keluarga kekaisaran telah tiba. Di ujung wilayah Max, jalan tidak lagi terawat dan tak bisa dilalui kereta. Mereka menyimpan kereta dalam gelang subruang dan melanjutkan perjalanan pes jalan kaki. Huff berjalan dengan penuh semangat karena hampir tiba di rumah. Sekitar 20 menit kemudian, mereka melihat asap dari kejauhan dan Huff berlari mendahului. Tiba-tiba terdengar suara jebakan aktif dan Huff menghilang dari pandangan, jatuh ke dalam lubang jebakan berduri. Berkat kapsul pelindung yang ia kenakan, ia tidak tertusuk mati, tetapi tetap terguncang. Saat Luka memikirkan cara menolongnya, ia merasakan pergerakan di depan dan menggenggam gagang pedangnya. Sekelompok orang berpakaian compang-camping muncul dan mengarahkan senjata pada mereka. Luka terbelalak ketika melihat apa yang mereka pegang, senjata api rakitan.